kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, saya mengajak kita semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, berbagai kebaikan yang kita dapatkan, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memposisikan kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar beribadah kepadanya dan membalas kesyukuran kita dengan nikmat-nikmat berikutnya. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasulnya. Para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan wakaf. Ini belum selesai. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan ya definisi wakaf, hukumnya, kemudian syarat-syarat dari wakaf tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang wakaf, masih membahas tentang wakaf. Ya. Wakaf itu bisa diberlakukan dengan ungkapan maupun dengan perbuatan. Seperti seseorang mengatakan ini dengan ungkapannya, dengan lisannya, ya, aku wakafkan hartaku ini, aku serahkan hartaku ini agar pahalanya mengalir, demikian, ya. Atau aku infakkan, bahasa-bahasa yang menunjukkan ini mengeluarkan sebahagian harta dari yang dimilikinya kepada satu pihak yang kemudian akan bertahan fisik dari sesuatu yang diinfakkan atau yang disedekahkan tersebut, dan terus manfaatnya mengalir sehingga mengalir pula pahalanya. Maka ungkapan seperti ini, ya, apakah dengan kalimat wakaf sendiri atau dengan kalimat infak atau sedekah atau pemberian, maka ini terhitung wakaf. Demikian, maka sah. Ya. Begitu juga sah dengan perbuatan. Seperti seseorang yang dia tidak mengucapkan dengan ungkapan wakaf atau yang semisalnya, namun dia membangun contohnya sebuah bangunan seperti masjid contohnya, ya. Dan diizinkan orang-orang untuk
sholat di masjid tersebut, atau dia membuka sebuah lahan miliknya untuk pekuburan umum contohnya, tanpa dia ucapkan apapun, ya, hanya mungkin tulisan silahkan ya dikuburkan ya jenazah-jenazah kaum muslimin di sini contohnya, dengan tulisan seperti itu, atau pemberian izin. Atau contohnya dia membuat sumur, baik itu sumur galian atau sumur bor, ya, yang manfaatnya ya dikembalikan kepada orang-orang sekitarnya, ya, bisa untuk diambil ya untuk air minum, ya, atau contohnya untuk mencuci pakaian dan seterusnya, maka ini termasuk wakaf dengan tindakan, dengan perbuatan yang ini merupakan ya sebuah hal yang baik tentunya dan sah wakaf seperti ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kewenangan di dalam mempergunakan wakaf tersebut. Wajib memberlakukan wakaf itu sesuai dengan syarat yang disebutkan oleh pewakaf. Baik itu contohnya di dalam perbuatan atau kewenangan yang ada urutannya, yang ada penggabungannya, ada yang harus didahulukan, demikian. Maka ini dan seterusnya, maka ini adalah wajib untuk diberlakukan sesuai dengan syarat pewakafnya, demikian. Nah, kalau seandainya contoh ya ada lahan yang diwakafkan oleh seorang pewakaf kepada satu pihak, semacam semisal yayasan atau kepanitiaan untuk ya dibangunkan masjid, ya, maka tidak boleh contohnya diarahkan lahan tersebut untuk pasar atau kuburan, ya, tidak boleh. Maka sesuai dengan persyaratan yang berasal dari pewakafnya, selama tidak menyalahi syariat. Selama tidak menyalahi syariat. Nah, kalau seandainya pewakaf tersebut tidak mempersyaratkan apapun ya dalam wakafnya, artinya tidak ada ungkapan yang dikaitkan dengan apapun, ya, contohnya ya dia serahkan ya dan dikembalikan kepada pihak pengelola, maka diberlakukanlah wakaf tersebut ya sesuai dengan kebutuhan ya manusia dan kebiasaan. Pada umumnya apabila ya wakaf tersebut diarahkan untuk masjid, ya, lahan tersebut dibangun untuk masjid, maka masjid, demikian. Kalau untuk madrasah, maka ya untuk madrasah. Seperti itu. Namun tentunya harus sesuai dengan kebutuhan, ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan, agar tentunya ya tidak sia-sia. Contoh, ada seseorang yang mewakafkan lahannya untuk pembangunan masjid, namun ternyata beberapa meter di sebelahnya ada masjid, maka tentunya ini tidak manfaat, bahkan mungkin tidak akan diberikan izin oleh pihak pemerintah untuk membangun, karena ada persyaratan yang diberlakukan pemerintah untuk pembangunan sebuah masjid seperti itu. Ya, ini agar tentunya tidak mengganggu ya keberadaan masjid yang lainnya, karena terlalu dekat seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila contohnya ya tidak ada pensyaratan, ya, tidak ada pensyaratan ya dari pewakafnya, maka pihak yang diarahkan atau yang diamanahkan wakaf itu untuk dimanfaatkan, maka dia berhak
ya punya hak untuk mengarahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya, apa yang dibutuhkan oleh manusia ketika itu, ya, punya hak, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, apa yang dipersyaratkan pada barang yang diwakafkan atau sesuatu yang diwakafkan? Tentunya yang dipersyaratkan adalah manfaatnya yang senantiasa itu berkelanjutan dan berkelangsungan, ya. Baik itu contohnya, ya, baik itu dia berupa contohnya barang-barang yang tidak bergerak seperti mungkin gedung atau lahan, ya, atau contohnya kebun, ya, atau contohnya senjata atau baju perang begitu, ya, atau contohnya hewan kalau ada hewan, atau perkakas-perkakas, ya, semacam yang kita sebutkan pada waktu yang lalu, ya, itu semisal karpet untuk masjid, begitu juga kipas angin, AC dan seterusnya. Maka ya tentunya persyaratannya adalah manfaatnya. Jangan mewakafkan sesuatu tentunya yang rusak, demikian. Jangan yang rusak, namun yang ada manfaatnya dan bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua adalah dia manfaatnya sesuatu yang dibolehkan. Ya, manfaat sesuatu yang dibolehkan. Ya, jangan memberikan atau mewakafkan sesuatu yang ternyata dimanfaatkan untuk sebuah keharaman. Ya. Contoh, ya, seperti contohnya mewakafkan alat musik. Nah, ini tidak benar, ya, mewakafkan alat musik, ya, seperti itu. Atau mewakafkan, kita katakan satu tempat yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang haram. Seperti contohnya wakaf untuk tempat dijadikan judi, ya, atau prostitusi, atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini tentunya, ya, tidak dibenarkan. Nah, syaratnya ini menyalahi syarat, ya, yaitu bahwasanya syarat dari barang yang diwakafkan adalah mubahatun naf'i, yaitu dia sesuatu yang dibolehkan manfaatnya, demikian. Baik, nah ini dia. Kemudian tentunya dianjurkan, ya, wakaf tersebut berupa barang yang terbaik atau sesuatu yang berharga dan yang terbaik yang dimiliki oleh pemiliknya, ya, bukan rusak atau contohnya yang afkiran. Maka ini tidak benar tentunya, ya. Wallahu taala alam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah, ya, bagaimana mencatat wakaf. Nah, tentunya wakaf ini harus dicatat, ya, artinya diabadikan, ya, diketahui ini adalah memang wakaf, ya. Baik, ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan asaba Umaru bi Khaybar ardan. Kata putra Umar radhiyallahu an bahwasanya Umar radhiyallahu an itu pernah mendapatkan, ya, satu lahan di Khaybar. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu ia menyatakan, asabtu ardan lam usib malan qattu anfasa minhu fa kaifa ta'muruni bihi. Ia nyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan lahan yang tak pernah aku mendapatkan harta yang lebih bernilai, berharga ketimbang ini, ya, ketimbang lahan ini.
bagaimanakah ya, apakah yang Anda perintahkan kepada saya? Kata Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah mengatakan, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, ya, kalau engkau mau, ya, engkau tahan asalnya, maksudnya fisiknya ditahan, tidak dimiliki oleh seorang pun, ya. Kemudian engkau bersedekah dengannya. Maksudnya ini dimanfaatkan untuk umum. Lahan tersebut dimanfaatkan untuk umum, seperti contohnya ditanami tanaman kurma atau apa saja yang bermanfaat, kemudian nanti hasilnya dibagikan, disedekahkan. Nah, seperti itu maksudnya. Dan lahannya ini masih milik apa? Milik kaum muslimin, demikian, seperti itu. Fatasaddaqa Umaru annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yurasu fil fuqara'i wal qurba wal riqabi wa fi sabilillahi wad dhaifi wa ibnis sabili. Maka Umar radhiyallahu anhu pun bersedekah, menyedekahkannya dengan pensyaratan dia tidak boleh untuk dijual belikan asalnya, fisik bendanya itu, fisik lahannya. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Nah, itu disedekahkan untuk kalangan orang-orang fakir, karib kerabat, ya, para budak-budak, yaitu budak yang ingin membebaskan dirinya, ya, atau budak-budak yang kekurangan, demikian. Juga untuk di jalan Allah, untuk para tamu, demikian pula untuk orang yang terputus, ya, bekalnya dalam perjalanan. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'rufi aw yut'ima sadiqan ghaira mutawawwimil ya fihi mutawawwilin fihi tamawul, ya, mutawawwilin fihi, agak sulit menyebutkannya, mutamawwilin fihi. Tamawul artinya dia adanya biaya atau dana ke sana, ya. Tidak ada dosa, ya, la junaha ala man waliyaha, tidak ada dosa bagi orang yang mengurusi lahan tersebut untuk dia makan dari lahan tersebut kalau seandainya ada tanaman-tanaman, tidak masalah, ya. Tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan. Atau memberi makan teman, ya, tanpa adanya biaya padanya. Jadi bukan mau dijual belikan. Yang jelas ini untuk umum, maka silahkan dipergunakan, ya, seperti itu. Tidak boleh dikapling untuk dirinya, dikapling, ya, untuk saudaranya, ya, tapi untuk umum dan tidak ada biaya di sana, tidak ada biaya, seperti itu. Andaikan pun ada orang yang ingin berinfak karena senang, ya, maka diarahkan untuk yang semisalnya, ya, wakaf yang semisalnya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikut kita akan jelaskan tentang hukum-hukum seputar wakaf. Baik, pertama kita akan sebutkan apabila wakaf tersebut, ya, ditujukan untuk sekelompok orang yang dibatasi untuk mereka, maka wajib untuk memberlakukan secara umum. Jadi kalau seandainya memang telah diberlakukan, ini wakaf untuk sekelompok orang, maka kita katakan, ya, ini wajib untuk diberlakukan secara umum. Dan disamaratakan, ya, setiap orang boleh mempergunakan atau mendapatkannya. Nah, kalau seandainya tidak memungkinkan untuk dibatasi, ya, seperti contohnya ini kabilah tertentu, ya, maka boleh untuk diutamakan, ya, diutamakan sebahagiannya itu sebagian yang lain, ya. Jika tidak, contohnya tidak ada pembatasan atau pengkhususan, ya, maka, ya, tentunya dalam kebijakannya ini dikembalikan kepada pihak
pemegang amanah dari wakaf tersebut, memandang mana yang lebih maslahat. Namun boleh tentunya untuk contohnya dikedepankan ya orang-orang khusus ya, demikian ya. Atau dibatasi untuk orang-orang khusus. Seperti contohnya dibatasi untuk orang-orang yang miskin dulu ya. Karena mungkin mereka lebih membutuhkan. Demikian. Kemudian apabila wakaf tersebut diarahkan untuk anak-anak, kemudian setelah itu diberikan kepada orang-orang fakir, maka wakaf tersebut diberlakukan untuk anak-anaknya tanpa ada pembedaan jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya, dan seterusnya, karena anak-anak ini sesungguhnya maksudnya terus ke bawah, yaitu ke anak keturunannya seperti cucu-cucunya dan seterusnya ya. Demikian ya. Dan tentunya ini tidak boleh diwariskan ya, tapi ini umum, berlaku umum. Dan dibolehkan ya bagi laki-laki itu mendapatkan 2 kali dari perempuan. Mengapa? Karena laki-laki dia menanggung pembiayaan nafkah dari keluarganya, maka dia mendapatkan 2 kali bagian. Contoh ya, ada seorang laki-laki yang dia mewakafkan tanah atau kebun ya, kebun ini untuk anak-anak keturunannya ya, sehingga anak-anaknya semuanya mengambil manfaat darinya, yang laki-laki dan yang perempuan sama mendapatkan, tidak boleh dilebihkan, maksudnya tidak boleh marginalkan salah satunya ya. Hanya saja untuk yang laki-laki dia bisa mendapatkan 2 kali bagian dari perempuan. Kenapa? Mengapa? Dikarenakan dia ya ketika itu contohnya memiliki keluarga yang ditanggung nafkahnya, seperti itu. Daripada contohnya kalau wanita yang dia ditanggung oleh suaminya. Demikian ya. Begitu juga ya, boleh ya untuk dikhususkan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan ya, yang membutuhkan, seperti contohnya wakaf ini untuk keluarga yang miskin, boleh, tidak masalah, seperti itu. Atau yang tidak mampu untuk berusaha ya, atau yang belum punya usaha ya, mata pencaharian, demikian ya, untuk memenuhi kebutuhannya, demikian ya. Baik, berikutnya ya, ini rincian dari sebelumnya ya. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebuah wakaf katanya untuk anak-anak laki-lakinya atau untuk anak laki-laki dari keluarganya, disebutkan begitu, yang dikhususkan laki-laki bukan perempuan ya, maka yang seperti ini, apabila ungkapan seperti ini berlaku, maka diberlakukan untuk laki-laki dan perempuan ya, karena perempuan masuk kepada bagian laki-laki, walaupun lafadznya adalah lafadz contohnya ya disebutkan dengan anak laki-laki, tapi ini contohnya dikatakan begini ya, ini wakaf untuk putra-putra ya dari saudara-saudara atau saudara-saudara saya. Nah, tapi di sini disebutkan ya dengan saudara atau putra, maka termasuk di sini adalah saudari, begitu juga putri, demikian ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, wakaf ini adalah satu barang yang fisiknya tetap ya, maka boleh untuk mengarahkan kepada pihak lain yang bisa memakmurkannya, yang bisa mengelolanya dengan baik ya, bisa. Bahkan contohnya kalau seandainya diperlukan untuk memberikan biaya atas pengelolaan tersebut, maka tidak masalah ya. Contoh ini ya, ada satu lahan yang diwakafkan oleh seseorang ya, oleh seseorang kepada satu pihak. Contohnya adalah pihak
yayasan sosial. Lalu yayasan sosial ini tidak mampu untuk mengelola secara sendiri, kecuali harus melibatkan pihak pengelola. Nah, maka boleh untuk melibatkan pengelola ini lalu diberikan bagi hasil dari pengelolaan lahan tersebut, seperti menggunakan akad musaqah dan muzara'ah, yaitu akad pengelolaan lahan, ya, baik itu melakukan cocok tanam dari awal pertanian atau perkebunan, atau mengurusi pengairan kebunnya, atau mengurusi kebun tersebut sampai panennya, demikian. Maka tidak masalah, ya, apakah dengan cara penggajian, yaitu diberi upah, atau dengan cara bagi hasil. Maka yang seperti ini tidak masalah, boleh, ya, demikian. Yang jelas adalah nanti hasil bersihnya yang didapatkan, ya, oleh pihak pemakmur atau pihak dari pemegang amanah wakaf tersebut, maka dia mengarahkan kepada, ya, kaum muslimin atau fasilitas umum, atau diberlakukan secara umum bagi manusia, seperti itu. Tidak ada, ini berikutnya, tidak ada takaran khusus bagi wakaf. Ya, wakaf itu tidak mesti dia, contohnya minimalnya adalah, ya, kalau dia lahan, contohnya disebutkan sepetak tanah, ini tidak mesti. Wakaf itu tidak ada takaran khususnya. Kalau dia berupa uang, maka sekian. Uang itu bisa untuk diwakafkan menurut pendapat yang kuat, ya. Bisa untuk diwakafkan, seterusnya, demikian. Ya, seperti contohnya uang tersebut diberikan, ya, dijadikan sebagai harta piutang yang ini diberikan kepada, contohnya, ya, para calon-calon pedagang. Contoh, ada seseorang yang dia pedagang sukses, yang dia ingin, ya, membantu orang-orang yang semisal dirinya dalam perniagaan, karena mungkin dia dari orang yang juga kesulitan dahulu mendapatkan modal, maka dia berkeinginan untuk, ya, memberikan permodalan. Contoh, 1 miliar uangnya diwakafkan untuk permodalan, dan ini terus bergulir, ya, seperti itu. Dan sifatnya adalah pinjaman atau hutangan, lebih tepat hutangan, 1 miliar. Ya, seperti itu. Maka siapa saja yang akan, ya, menggunakannya dibolehkan, tapi dengan syarat dikembalikan waktu yang telah ditetapkan. Dan ini diserahkan contohnya kepada satu pihak pemegang amanah ini, wakaf ini. Maka boleh. Ada calon pedagang, peniaga, ya, yang dia ingin contohnya membuat bisnis, contohnya pakaian, konveksi, ya. Maka dia datang kepada pemegang amanah wakaf ini, lalu berhutang, lalu dia memberikan jaminan, contohnya seperti itu, dalam jangka waktu sekian maka dikembalikan, seperti itu. Maka boleh, ya. Namun tidak mesti harus dengan takaran tertentu, ya. Contohnya harus 100 juta, tidak mesti, ya. Demikian, ya. Maka ini tentunya kembali kepada kebiasaan dari masyarakat, ya, kira-kira kalau minimalnya seberapa di situ, karena paling tidak dari sisi manfaatnya, maka ini insya Allah Ta'ala akan dibolehkan, ya. Yang jelas dia memberikan manfaat, ya, karena manfaat ini yang akan diambil kemudian akan diberlangsungkan, demikian. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, bagi orang yang kaya namun tidak memiliki ahli waris, maka dianjurkan bagi dia untuk mewakafkan seluruh hartanya. Ya. Namun bagi orang yang punya ahli waris sementara dia kaya, maka dianjurkan bagi dia untuk mewakafkan sebagian hartanya, agar ini
mengalir pahalanya bagi dirinya ya di dunia dan kemudian nanti setelah kematiannya. Demikian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah dan ibadahilah Rabb kalian itu Allah Subhanahu wa taala. Serta buatlah kebaikan agar kalian beruntung. Apa di antara yang berbuat kebaikan ini yang terus akan mengalir pahalanya? Ya ini wakaf. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Apabila meninggal dunia seseorang itu, maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Yang pertama, kecuali dari ya sedekah jariah. Sedekah jariah tidak akan terputus dan terus mengalir. Ini dia ya. Sedekah berupa sesuatu yang permanen, manfaatnya bisa digunakan, didapatkan dan terus mengalir pahalanya selama ada manfaat yang digunakan. Seperti itu. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini materi yang bisa kita sampaikan insyaallah taala pada pertemuan mendatang. Kita akan lanjutkan ya, akan kita habiskan insyaallah taala. Baik, kita akan masuki sesi berikutnya, yaitu sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Wa antum kadzalik. Maaf Ustaz, yang mengganggu, ada pertanyaan dari seorang saudara. Ya, Ustaz, bagaimana hukumnya menjual kambing betina dalam kondisi hamil? Baik, ini bahasa hamil ini untuk manusia ya. Ya kalau bunting mungkin ya, tapi agak kasar. Tidak mengapa hamil. Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah mendapatkan adanya larangan menjual hewan dalam kondisi hamil. Sehingga permasalahan ini kembali kepada hukum asal, yaitu al-aslu fil asya'i al-ibahatu wal hillu. Hukum asal dalam segala urusan dunia adalah dia boleh dan halal. Hatta yaridat dalilu ala nahyihi tahrimihi wa tahrimihi. Sampai ada dalil yang datang mengharamkannya, yang menunjukkan tentang larangan dan keharamannya. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi boleh untuk menjual hewan. Ini pertanyaan kambing betina ya. Kita katakan ya tidak hanya kambing ya. Seperti contohnya kuda, begitu juga contohnya sapi ya. Atau hewan-hewan yang lainnya yang halal untuk dikonsumsi sehingga halal juga untuk dijual belikan. Apabila dalam kondisi hamil, maka boleh untuk dijual belikan. Sesungguhnya yang datang larangan tentang jual beli ya, yang ada kehamilan, ada kaitannya dengan kehamilan adalah ya sesuatu yang dikandung oleh ya betina, induk betina yang sedang hamil. Nah, seperti itu. Ini yang dia dilarang. Disebut dengan ya habalul habalah ya. Habalul habalah, demikian. Ini sudah kita bahas ya. Jadi habalul habalah ini yang terlarang. Jangankan habalul habalah ya. Janinnya saja. Kalau habalul habalah artinya ya janinnya janin. Ya, janinnya janin ini yang dijual.
Ya, ini sampai orang-orang jahiliyah demikian, ini sudah kita bahas ya. Ya. Bahwasanya sampai-sampai orang jahiliyah di zaman dahulu itu menjual janinnya janin. Jangankan janinnya janin, janin saja dijual, ini tidak boleh. Janin ya, yaitu hewan yang masih dalam perut ibunya, perut induknya, demikian. Seperti itu. Mengapa ini haram untuk dijual belikan? Karena gharar, yaitu adanya ketidakjelasan, ya. Dan ini berspekulasi tinggi. Dan ghararnya ini ada tiga, minimalnya tiga, ya. Yang pertama adalah disebabkan karena tidak jelasnya janin tersebut dari sisi jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Apakah nanti bayi hewan yang lahir ini bayi betina atau jantan? Karena ini mempengaruhi harga. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ketidakjelasan cacat atau sehatnya. Sehingga ini juga akan mempengaruhi harga. Kemudian yang ketiga adalah ketidakjelasan pada hidup atau matinya. Yang ini tentunya bahkan ya tidak ada harganya kalau dia mati. Seperti itu. Sehingga ini akan merugikan orang yang membelinya. Nah, ketiga hal ini semuanya adalah gharar, tidak jelas. Dan ini berbahaya yang memicu perselisihan dan pertentangan. Demikian. Sehingga diharamkan. Apalagi dia habalul habalah, janinnya janin. Baik, adapun hewan betina yang sedang hamil ini, maka dia boleh untuk dijual belikan. Dijual belikan boleh. Dalam kondisi hamil sehingga ini mempengaruhi harga, Ustadz bagaimana? Ya boleh juga, tidak masalah. Ya. Dan tidak perlu bagi sang penjual mengatakan kalau dia tidak hamil, ya, maka harga sekian, karena dia hamil maka dia lebih sekian. Tidak usah disebutkan begitu pun tidak masalah, ya, karena asalnya yang dijual adalah hewan yang hidup. Adapun yang di dalam kandungan itu tidak dijual, ya. Dalam hal ini boleh tidak dia dijual, ya, hewan induk betina plus dengan janinnya, boleh. Tapi kalau disendirikan tidak boleh. Kata para ulama ada kaidah at-tabi'u yatba'u. Sesuatu yang mengikut maka dihukumi dia mengikut. Dia mengikut kepada siapa? Kepada induknya. Sehingga ketika induknya dijual maka dia pun ikut terjual. Seperti itu. Kecuali kalau dipersyaratkan. Atau contohnya begini. Ya, contoh begini ya. Saya menjual hewan yang sedang hamil ini. Tapi tentunya bayinya untuk saya. Kata si penjual, karena ini adanya pada saya. Kata sang pembeli, ya sulitlah katanya. Kenapa? Karena saya ini ingin sembelih, katanya begitu. Ya kalau demikian maka ini milik siapa? Kalau dipersyaratkan. Tidak mungkin saya beli dengan terpisah seperti ini, katanya begitu. Yaitu apa? Dengan memisahkan dengan induknya. Karena ini akan saya sembelih. Akhirnya maka dijual, contohnya. Dijual dengan harga lebih tinggi. Contoh dijual menjadi 2.200.000. Ya tentunya karena hewan dalam kondisi hamil ini tentunya dia lebih besar, demikian. Kalau sepakat tidak masalah. Yang jelas tidak boleh, ya, tidak boleh janin ini dijual secara menyendiri, terpisah dari induknya. Kalau dia mengikuti induknya maka boleh. Kaidah yang lain menyebutkan, ya at-tabi'u la yufradu bil hukmi. Sesuatu yang mengikut itu, janin mengikuti induknya. Sesuatu yang mengikut ini tidak boleh dipisahkan hukumnya secara menyendiri untuk dijual contohnya, tidak boleh. Tapi ketika dijual induknya, maka dijual pula ya janinnya, ini boleh untuk dikasih harga contohnya dengan lebih. Induknya sekian, ya, kemudian karena dia hamil maka menjadi sekian. Boleh tidak? Maka boleh.
Karena dia tidak dijual secara menyendiri. Demikian. Tapi kalau dijual secara menyendiri, maka tidak boleh. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, gimana Ustadz kalau seandainya ya ini setelah disembelih ya ternyata si janinnya ini pun mati. Bagaimana hukumnya? Apakah jadi bangkai? Maka dalam hadis Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Dzukatul janini dzukatu ummihi." Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darimi. Kata Nabi SAW, menyembelih janin itu adalah dengan menyembelih induknya. Induknya tersembelih, mati si janinnya dalam perut induknya, maka itu halal. Demikian, seperti itu. Iya, tidak perlu disembelih janinnya. Ya, demikian. Nah, sehingga pun para ulama mengambil dari dalil-dalil ini, ya, dalil seperti ini, kaidah yang kita sebutkan tadi, yaitu at-tabi'u yatba', ya. Itu sesuatu yang mengikut maka hukumnya pun mengikuti pula, ya. At-tabi'u la yufradu bil hukmi. Satu yang ikut maka dia tidak dipisahkan hukumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya ulangi bahwasanya boleh menjual hewan yang dalam kondisi hamil. Demikian, ya. Kalau bertambah nilainya karena kehamilan tersebut, maka boleh. Karena dia mengikuti siapa? Induknya. Induknya boleh dijual, maka ini boleh dijual. Berlebih dia. Harganya boleh. Asalkan tidak boleh disendirikan, dijual. Demikian, ya. Menjual janinnya saja tidak boleh, ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan, apa hukum jual beli bayar seikhlasnya? Jual beli bayar seikhlasnya. Maka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang tersebut jelas. Barang tersebut adalah jelas. Bila barang yang dijual tersebut adalah jelas, jelas contohnya barangnya, jelas jelas fisiknya, jelas keberadaannya, jelas bisa diserah terimakan, demikian, ya. Diketahui. Nah, kemudian ketika dalam pembayaran disebutkan contohnya atau ada tulisan bayar seikhlasnya. Maka apabila bayar seikhlasnya ini pun jelas diketahui oleh sang penjualnya, karena contohnya diserahkan uangnya ke tangan ya penjualnya atau orang yang menjadi wakil dari penjualnya, dia mengetahui nilai nominalnya ya di akhir akad tersebut, ya, maka pengetahuan terhadap nilai itu ya ini menjadi jelas. Maka di sini tidak ada gharar, tidak ada yang tidak jelas, maka jelas pula. Ini rincian pertama, bayar seikhlasnya. Jadi kalau jual beli dengan bayar seikhlasnya ada rinciannya. Rincian pertama adalah apabila barang yang dijual tersebut jelas. Kemudian begitu juga ketika dibayar, walaupun di awal tidak disebutkan harganya, karena dia bayar seikhlasnya, ya, bayar serelanya, begitu ya. Namun ketika diserahkan uang tersebut sebagai pembayarannya, itu diketahui oleh pihak penjual, baik itu ya pemilik dari barang yang dijual, ownernya, atau contohnya perwakilannya, wakilnya, mengetahui, dan itu diketahui dan jelas, ya, maka ketika itu tidak ada larangan. Demikian. Yang kedua, rincian kedua, apabila ya barang itu jelas, barang itu jelas, namun bayarnya tidak jelas karena seikhlasnya, contohnya bayarnya sudah masukkan saja nanti ke kotaknya,
Pokoknya ini bayar ke kotaknya. Nih, ke kotaknya dimasukkan. Enggak diketahui oleh sang penjualnya, tidak diketahui berapa uang yang dimasukkannya, tidak diketahui. Bahkan ngumpul di sana semua uang-uang yang masuk, demikian. Setiap orang yang membelinya ini berkumpul uangnya pada satu tempat tersebut sehingga tidak diketahui masing-masing pihak berapa yang telah dibayarkannya. Maka ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah apabila ternyata dia mengetahui ada yang tidak bayar, lalu dia rela. Beberapa orang atau sebagian orang yang mengambil barang tersebut karena bayar seikhlasnya, dia tidak rela. Kita ulangi, kondisi yang pertama adalah tidak rela ketika ada orang yang tidak bayar. Kita ulangi, ya. Rincian yang kedua tadi apa? Barangnya jelas, namun pembayarannya tidak jelas. Di mana barang tersebut, uang tersebut ketika dibayar tidak diketahui berapa jumlahnya. Maka ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi di mana ketika didapatkan ada orang yang tidak membayar, karena ini bayar seikhlasnya, tidak bayar, dia tidak rela. Tidak rela dengan kondisi ada orang tidak bayar karena mengambil barang yang dijualnya. Maka berarti ini betul-betul adalah jual beli. Ini betul-betul adalah jual beli. Demikian. Sehingga ketika ada yang membayar dengan tidak jelas, di sini berarti ada gharar fis saman, yaitu ada ketidakjelasan pada harganya. Maka di sini jatuh kepada larangan gharar. Demikian. Larangan gharar. Ya, haram maka haram. Kondisi yang kedua dari rincian yang kedua, yaitu ketika didapatkan ada orang-orang yang mengambil barang-barang yang hendak dijualnya itu, dia ketahui bahwasanya ada yang tidak membayar dan dia rela. Karena memang dia katakan bayar seikhlasnya. Kalimat bayar seikhlasnya ini kalau mau bayar silakan, kalau enggak, demikian. Maka kita katakan sesungguhnya ini dia termasuk hibah bisawab, yaitu dia hibah pemberian, tapi kalau ada orang mau balik yang melakukan kebaikan dengan cara membayar, maka dibolehkan. Kalau tidak, maka tidak masalah. Maka kalau seperti ini, maka ini hukum asalnya adalah hibah, bukan jual beli. Dan ketidakjelasan pada pembayaran tersebut, maka ini tidak masalah. Karena sesungguhnya gharar yang terjadi pada pembayaran, dan pembayaran ini dia bukanlah sesuatu sebagai iwat, yaitu pembayaran, tapi dia lebih tepat adalah dia sawabnya, balasan atas sebuah kebaikan. Ya. Maka yang seperti ini, ketidakjelasan pada hibah ini tidak mempengaruhi akad, maka itu boleh. Ini rincian yang kedua, kondisi yang kedua untuk rincian yang kedua. Selesai untuk rincian yang kedua. Rincian yang ketiga, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena agak sedikit memang jelimet, mudah-mudahan bisa dipahami. Bahasa saya mudah-mudahan tidak sulit untuk dipahami ya. Kondisi yang ketiga adalah tidak jelas pada barang, ya, dan tidak jelas juga pada pembayaran. Tidak jelas pada barang dan tidak jelas juga pada pembayaran, demikian. Maka yang seperti ini sama dengan kondisi kedua, hanya saja lebih, ya. Mungkin orang mungkin di sini butuh, masa sih ada orang seperti ini, ya? Masa ada sih seperti ini? Ya tentunya ada, ya tentunya ada. Kalau di rincian yang kedua barangnya jelas, contohnya begitu diambil ditunjukkan ini barangnya, kan begitu. Lalu ketika pembayaran dia masukkan ke kotak, tidak diketahui oleh bahkan ya mungkin orang yang memberi ini, orang yang membayar ini dia tidak mengetahui berapa yang dimasukkan. Begitu diambil karena seikhlasnya diambil dimasukkan begitu.
Bisa jadi. Begitu juga contohnya orang yang menjualnya. Apalagi orang yang menjualnya, mungkin dia tidak tahu karena di situ tempat kota atau tempat di mana orang-orang pada meletakkan uangnya di sana setelah mengambil barang. Maka tadi ada dua keadaan. Ya. Kalau keadaan di mana ya ini disebut dengan jual beli, kondisinya adalah orang-orang yang tidak bayar itu tidak rela, sang penjualnya tidak rela. Ada orang-orang yang mengambil barang namun dia tidak bayar, tidak rela, maka ini jual beli namanya. Ketika ini maka ada gharar pada apa? Pada pembayarannya. Tidak boleh, haram yang seperti ini. Begitu juga contohnya ya, kalau seandainya begitu juga pada keadaan yang kedua, maaf saya ulangi ya. Pada keadaan yang kedua keadaan yang kedua adalah kita buat mudah penjelasannya. Pada keadaan yang kedua ya, kondisinya didapatkan ada orang-orang yang dia tidak membayar dan ini direlakan oleh orang yang menjual, dikatakan dia menjual. Dia tahu ada orang tidak bayar, dia rela. Bahkan bahkan ada pembeli yang mengatakan, "Oh, ini saya ambil tapi saya tidak bayar." gitu. Dia rela seperti itu. Berarti sesungguhnya dia bukan sedang jual beli, tapi dia sedang menghibahkan barangnya. Nah, atau didapati memang silahkan, memang kalau ada orang nggak bayar tidak masalah. Ini sebenarnya hibah saja. Maka ya gharar yaitu ketidakjelasan pada hibah maka tidak masalah, yaitu pada pembayarannya. Ketika nggak jelas berapa yang dibayarkan maka yang seperti ini tidak masalah. Seperti itu, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Baik, nah pada rincian yang ketiga ini tidak jelas pada barang yang diambil atau barang yang dijual, begitu juga tidak jelas pada barang yang pembayarannya, nominal pembayarannya tidak diketahui. Maka ini sama juga, yaitu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan di mana dia ini memang akan jual beli. Yang kedua adalah keadaan dia ini sebagai hibah saja. Bagaimana dia kalau dikatakan jual beli? Yaitu dia tidak ridho ada orang yang mengambil tanpa bayar. Walaupun kalimat seikhlasnya ini ya muncul, tapi maksud dari yang penjual tersebut ini harus bayar walaupun kecil begitu. Maka ini betul-betul jual beli. Nah, kalau jual beli seperti ini maka ya tidak jelas pada barang yang dijualnya, begitu juga pada pembayarannya. Contoh seperti orang ngambil terserah suka hati, ya, suka hatinya dia mengambil barang, kemudian dia, ya, nggak tahu juga, ya, pembayarnya berapa, ya. Orang yang menjualnya tidak mengetahui barang yang dijualnya, begitu juga berapa yang dibayarkannya. Kalau ada orang nggak bayar maka dia tidak ridho, bahkan dimarahi, ditegur dan seterusnya. Maka seperti ini haram dari dua sisi. Gharar pada barang yang dijualnya, gharar pada ya pembayarannya, seperti itu. Haram yang seperti ini. Ya contohnya seperti orang yang kalau makan prasmanan ngambil apa saja, ya, dan ini tidak dideteksi oleh orang yang menjual, karena tak mungkin orang yang banyak begitu dideteksi satu persatu, tidak mungkin. Kecuali kalau seandainya ada orang yang khusus ketika habis mengambil, setelah mengambil makanan tersebut ditunjukkan kepada ya penjaga yang menjadi perwakilan dari sang pemilik, diketahui berarti. Nah, seperti itu. Kemudian ketika bayar juga segini, contohnya disetorkan 10.000. Ya. Diketahui tadi berapa yang diambil, kemudian berapa yang dibayarkan. Diketahui. Maka yang seperti ini jelas boleh. Ya. Karena tidak ada gharar padanya. Seperti itu ya. Tapi kalau contohnya mengambil asal berapa yang disukai diambil, entah apa-apa saja yang diambil dari makanan atau barang-barang tersebut, lalu ketika nanti membayarnya itu juga tidak diketahui oleh sang penjual. Sang pembeli dia mengetahui tapi sang penjual tidak mengetahui. Contohnya dimasukkan ke dalam kotak saja. Maka yang seperti ini gharar dari dua sisi dan ini haram, ya, lebih haram ketimbang yang pertama karena ini mengandung dua gharar sekaligus.
Baik. Keadaan yang kedua apabila ternyata ini terhitung sebagai bentuk bentuk dia hibah. Di mana contohnya apabila diketahui ada orang-orang yang mengambil ya barang-barang yang dijualnya itu, dia tahu ya penjual ini bahkan dibiarkan kalau seandainya ada petugas yang diperintahkan atau dibayarnya, dia katakan kalau ada orang yang tidak bayar sudah biarkan saja. Ya, memang kita seikhlasnya katanya. Berarti sesungguhnya dia ini sedang menghibahkan makanan itu atau barang-barang itu. Adapun nanti kalau ada yang bayar, itulah dia kebaikan yang berbalas, begitu. Sawabnya, balasan kebaikan, begitu. Kalau seperti ini, maka tidak masalah, ya. Tidak diketahui barangnya yang diambil, ya, atau pembayarannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi jahalah atau gharar dalam hibah maka ini tidak merusak akad, demikian. Wallahu. Baik. Kita cukupkan dulu. Ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, ya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pendengar, pemirsa sekalian saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.